Iblis menyamar jadi apa? Ya Bapak Ibu Saudara, iblis itu menyamar jadi apa? Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta HTD very clear. Iblis menyamar jadi apa? Jangan pernah nanya ke istri ya. Kita para suami jangan nanya ke istri kita. Mami, menurut mami iblis itu menyamar jadi apa? Apa pi? Iblis menyamar jadi apa? Iblis itu ya menyamar jadi kamu. Ya. Istri itu pinter banget ya. Jangan pernah nanya ke istri ya. Iblis nyamar jadi apa mami? Iblis itu nyamar jadi kamu itu. Saya Pendeta HTD very clear. Iblis menyamar jadi apa? Ini harus ayat Alkitab ya. Satu, nyamar jadi rasul palsu. Ada di mana ya? 2 Korintus 11 ayat 13. Iblis itu menyamar jadi rasul palsu. Rasul palsu ini sebagai melayani iblis. Pelayan iblis di dalam ayat berikutnya. Tadi kan 2 Korintus 11 ayat 13. Nah, ayat 14 ayat 15 para rasul palsu itu melayani iblis. Anda punya rasul palsu nggak? Ciri rasul palsu itu rasul yang tidak dipilih oleh Yesus. Banyak orang ngaku sebagai rasul, ya seperti itu. Tapi dia tidak dipilih Yesus, ya. Efesus 4 ayat 11, rasul itu harus dipilih Yesus. Jadi yang pertama, iblis menyamar dari rasul palsu. Rasul palsu adalah pelayan iblis ya, 2 Korintus 11 ayat 13 ayat 14. Yang kedua, iblis menyamar menjadi Allah. Ya, pinter loh iblis itu menyamar jadi Allah ya toh. Lalu Bapa disembah ya. Ya mayoritas 85% gereja di luar sana yang ngaku-ngaku bergereja itu mereka kena prank iblis. Iblis menyamar jadi Allah, lalu Bapa itu disembah. Tidak pernah ada Bapa disembah. Tapi ini ngotot, para penyembah Tritunggal itu sangat ngotot. Bapa itu Allah, Bapa itu iblis kata Yesus. Yang kamu sembah, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Tapi kalau disembah menjadi Bapa itu iblis, Anda menyembah Bapa atau menyembah Allah? Yohanes 8 ayat 42. Kalau Allah adalah Bapamu, tidak pernah ada kalau Bapa adalah Allahmu. Para Tritunggal itu membalik. Yohanes 8:42. Mestinya kalau Allah itu Bapamu, dibalik kalau Bapa itu Allahmu. Makanya Yesus berkata iblis Bapamu. Yang kedua, iblis menyamar jadi Allah. Yang ketiga, iblis menyamar jadi malaikat. Malaikatnya Yesus, malaikatnya terang, T-nya huruf besar. 2 Korintus 11 ayat 4 ya. 2 Korintus 11 ayat 4, di situ iblis menyamar jadi malaikat terang. Seolah-olah iblis itu malaikatnya Yesus. Sebab Yesus berkata, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku." Malaikat itu milikku, milik Yesus. Yang kelima, menjadi sakit penyakit. Banyak sakit penyakit itu yang kerjaannya iblis. Iblis bisa menyamar jadi sakit penyakit, termasuk sakit penyakitnya Paulus. Paulus bisa berani bilang bahwa iblis yang ada di dalamku diizinkan tidak pergi. Ya seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya iblis banyak menjadi berbagai hal. Makanya jangan nanya ke istri kita. Iblis bisa menyamar jadi suami-suami kita. Jangan pernah nanya sama istri ya, mami, iblis menyamar jadi apa itu? Istri paling cepat itu jawab. Iblis itu ya kamu itu menyamar jadi kamu. Ya. Very clear. Iblis itu maha jahat, tidak mungkin diciptakan oleh Allah. Allah itu maha kudus, maha suci, tidak mungkin menciptakan iblis. Sesuatu yang jadi bahan tertawaan kalau ada Allah kami menciptakan iblis, nggak ada. Allah maha suci kok menciptakan iblis, ya nggak ada lah. Iblis bisa menyamar dari yang tadi ya. Oke.
Yesus Kristus Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega, pencipta segalanya, penguasa langit bumi. Yesus Kristus, Allah yang benar. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ingat, jangan pernah nanya kepada istri kita, mami, iblis nyamar jadi apa? Dijamin istri Anda cepat sekali jawabnya, iblis yang nyamar jadi kamu itu. Haleluya.